Terus diapain lagi? Gak apa, gue ngikutin Gisel aja untuk Aku pemanasan. nih, Iya gak dong. mau. Itu kan mau lo. Hah? Lu? Wait. Kapan dong buat akunya happy sendiri tuh kapan? Jodoh! 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 Tentang Yang satunya sih. saya dibicarain lu masih kayak agak-agak. Masih ada kayak lukanya tuh belum terlalu kering banget. Welcome to another episode of Sweat and Chat. Dan kali ini kita bersama Gisel. Hai. Sel, thank you so Selamat much. Pagi banget ya. Pagi banget. Gisel ini ternyata lagi mempersiapkan diri untuk half marathon Iya nih. Desember ini. Nekat, asli nekat banget. Anak baru belajar lari, tahu-tahu daftar aja deh gitu buat Wow. Desember nanti. Wow. Biasanya kalau misalnya sama coach lu kita pemanasan seperti apa? Pemanasannya yang bergerak, Oke, gitu. siap. Terus diapain lagi? Gak apa, gue ngikutin Gisel aja untuk Aku pemanasan. nih, Iya gak dong. mau. Pagi-pagi otak disuruh mikir, nggak kepake. Gak kepake. Kesel. Otaknya. Oke, dan Sel, jadi Ngapain? lu gimana latihan lari tapi lu baru kelar syuting juga kan? Syuting film Iya, kan? baru selesai syuting di Jogja kemarin. Makanya dari kemarin tuh programnya lagi berantakan. Oh. Makanya ini lagi berusaha untuk Balik lagi. balik lagi, on track lagi. Lu baru balik kemarin kan kalau nggak salah kan? Baru. Soalnya kalau di sana kan nggak bisa ya mau ngapa-ngapain. Kadang-kadang kalau syuting kan pagi sekali. Itu aja dibela-belain bangun jam 5 Right. buat lari, cuma dapat 5 kilo gitu, terus udah mesti siap-siap. Tapi itu sih menurut gue ya, maksudnya gue ngerasa nih kalau misalnya kita lari, apalagi ngejar maraton atau half Ya, maraton ya. gitu ya, sebenarnya rewardnya itu bukan menangin medali half maratonnya, Gitu ya? rewardnya itu perubahan atau transformasi kita ketika kita menuju ke half maraton atau si maraton. Gitu ya. Akhirnya kita jadi orang Disiplinnya, disiplin, iya sih. bangun pagi jam 5 pagi. Yang paling sulit tau nggak apa? Keluar dari selimut pakai sepatu lari. Itu yang Iya. paling sulit. Trust me, susah banget. Gue pikir Gisel tuh cabornya bakal ke arah basket. Secara ya. Secara ngincernya kayaknya anak basket terus ya. Iya, sampai kemarin pun juga kayaknya CLBK-nya di basket lagi gitu kan. Tidak. Kami tidak TLBK, tidak. Tapi seru sih. Ya, Seru. Kemarin tuh emang sama Mas Ding tuh kocak sih. Kita kayaknya harus lagi tuh event-event kayak begitu karena jadinya seru gitu. Kompaknya tuh kelihatan gitu. Iya. Itu kan mau lo. Udah kalau gitu kita lari aja deh. Tadi Baik. malah gosip. So, pertanyaan pertama untuk Gisel. Aduh, apa nih? Kalau misalnya besok pagi ya, lu bangun dan lu mempunyai kemampuan atau mungkin sebuah kualitas yang baru gitu ya, lu kira-kira pengen mempunyai apa? Pengen bisa membelah diri jadi 10 kayaknya. What? Karena kayak merasa waktu itu kurang terus. Oh, iya. Kayak iya. pengen bisa melakukan banyak hal gitu. Iya. Banyak yang pengen dikerjain. Tapi Oke. kadang-kadang kan kita terbatasnya sama ini badan cuma satu gitu, tangan cuma 2. Ya, Tapi ya. kayak pengen ngurusin semuanya gitu, kayak kerja, gempi, semuanya gitu loh. Kayak pengen bisa di take care semua gitu. Ya. tapi ada lagi sih pengen bisa jago masak. Oh, Anda tidak jago masak? Iya. Ternyata. Selama ini memesan aja. Oh, iya. Jago makan, nggak jago masak. Oh, berarti kayaknya kalau misalnya nyari cowok gitu perlu cowok yang jago masak dong harusnya ya? Nah, boleh tuh. Ya kan, gitu. Ya bener. Betul. Langsung Wah, gitu. apakah ada chef yang lagi nonton ini? Bukan, kebetulan ada nonton ya. Gisel lagi mencari Anda. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini. Ya. Bener. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Wah, sambil naik nih. Sambil naik, kalau misalnya Ya.
lu bisa ngerubah masa kecil lo, kira-kira apa yang pengen lu rubah? Kayaknya nggak ada ya sebenarnya ya. Karena merasa apa yang ngebentuk aku sampai sekarang itu tuh semua tuh punya peran gitu. Jadi Oke. kayak gimana aku dulu dari keluarga yang bisa dibilang ngepas banget. Ya, Jadi makanya aku harus kerja, Hmm. harus nyanyi gitu. Ya kan itu yang ngebuat aku sekarang jadi bisa jadi sekarang gitu. Bisa dari Jakarta dengan karir yang sekarang punya apa ya, kemauan untuk bekerja dengan keras. Itu aku rasa semua juga salah satunya proses dari aku dari kecil. Apa kira-kira Terus? sesuatu yang ketika di masa kecil lu dapetin Mhm. yang membuat lu sekarang seperti ini? Ya itu karena Apa kan? prosesnya nggak gampang kan, kehidupan itu nggak easy gitu, jadi bisa bertumbuh jadi orang yang mungkin tanpa disadari itu jadi kuat gitu. Oke. Terus mau untuk berusaha, terus ya itu dengan semua pengalamannya ya buat jadi kayak aku sekarang ini gitu. Cuman mungkin kalau misalnya mau ya apa, untuk berkaca untuk aku ngerawat anak, mungkin aku lebih prefer kayak mungkin nggak terlalu push ya, karena somehow kalau kayak anak dari kecil kerja tuh kalau nggak diimbangi dengan pengetahuan yang pas, Ya. kadang-kadang bisa merasa lelah gitu. Ya. Jadi pas untuk gedenya takutnya jadi kayak keburu ngerasa capek Nah, duluan. Lu waktu gitu. kecil emangnya ini juga, Aku dari kecil dari Dari SD. kecil lu kerja? Iya, dari kecil aku nyanyi. Di ulang tahun anak-anak sama badut gitu. Jadi kayak anak-anak lain main tuh aku nggak pernah. Itu aku belajar lagu, nyanyi, gitu. weekend. Iya, Dari terus umur berapa? dari umur sebenarnya lomba-lomba nyanyi gitu kan juga dapat hadiah tuh. Jadi Iya. orang lomba tuh kan buat biar ada prestasi. Kalau aku waktu itu sambil ya emang hadiahnya lumayan gitu. Oke. Dari umur 6 tahun deh kayaknya. Dan sekarang ini seperti kayak sejarah berulang lagi gitu. Iya, Gempi sendiri juga kerja Iya, gitu tapi kan. makanya aku harus perbaikin kan, maksudnya jadi supaya nggak ada efek samping yang dulu di aku merasa udah dari kecil udah kerja nih buat semua gitu. Efek sampingnya Ya apa itu emangnya? kayak ngerasanya jadi dari kecil aku memberikan diriku buat orang gitu. Ini dulu ya, dulu Iya. sebelum aku mengerti pengertian yang tepat gitu, sebelum aku hidup baru, Kayak aku ngerasa itu aku capek. pengertian identitas lu yang baru Iya, ini benar. sekarang gitu ya. Kalau Nah, sekarang, Ah. I would love to do it over and over again untuk bisa memberi buat orang tuh aku seneng gitu. Kalau dulu kan ngerasanya gila, dari dulu gua kerja apa segala macam buat keluarga dan lain-lain. Jadi kapan dong buat akunya happy sendiri tuh kapan? Itu dulu. Oke. Dulu, gitu. Jadi masih ada rasa selfishnya gitu ya, Iya, kayak betul. ini kalau bukan karena gue, Iya, kalian betul. semua nih yang ada sedikit ya. ya kan. Dan makanya kalau untuk ke Gempi aku menghindari, makanya nggak mau kalau ada apa-apa ada tawaran kerja, aku tanya dulu dia beneran mau apa enggak, dia bakal enjoy apa enggak. Kalau memang dia oke, baru kita jalan gitu sih palingan ya buat koreksinya. Ya itu pendewasaan diri juga Iya. dan ya Ya karena keadaannya juga beda kan. Dulu Iya. aku dan mama sama Gempi sekarang kan udah beda gitu. Tapi ada lagi yang aku mau rubah. apa tuh? Aku kalau mau dirubah, aku mau bilang mama, boleh nggak beliin aku seragam lebih? Karena sedih banget kalau pakai seragam sekolah itu disimpan sampai 3 hari. Jadi Lu cuma punya satu seragam untuk 2 untuk seminggu. seminggu? Jadi kan ngirit, kan nggak banyak duitnya. Oh my gosh. Jadi digantung di balik pintu. diangin-anginin? Ya angin-angin kadang-kadang, mama kan kalau nyalain obat nyamuk bakar, makasih banyak ya. Atau kalau enggak yang semprot itu ya. Jadi aku pakai itu ke sekolah ya. Boleh sih muka Cina gini ya, lucu gitu. Tapi kalau deket-deket bau obat nyamuk, seragamnya. Minimal nyamuk itu nggak akan gigit lah gitu kan. Sedih banget, itu dirubah boleh nggak? Oke Sel, kalau misalnya nih ya ada bola kristal Ya. yang bisa kasih tahu lo masa depan lo tentang kehidupan lo,
tentang karir, tentang jodoh, 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 tentang Gempi, Ya. tentang apapun lah. Tapi lu cuma bisa pilih satu gitu. Lu bakal milih dia ngasih tahu lu soal apa? Gila nih. Ini di depan orang banget nih. Kalau soal game itu kayak gimana tuh somehow aku merasa dia tuh bakal aman gitu. Kayak aku mengimani dia tuh aman. Amin. Di dalam Tuhan Amin. tuh masa depannya cerah gitu. Amin. Jadi aku nanya jodoh aja deh. Jodoh. Karena kalau misalnya mau ingat semua tetap ya masa depan Ya, dari Tuhan tuh cerah dan lain-lain. ya, ya. Tapi kalau udah ngomongin jodoh tuh kayaknya punya ketakutan tersendiri gitu. Kayak punya kekhawatiran yang Ya. ya mungkin memang nggak boleh sih, cuman kayak tetap aja ya baggage di masa lalu dan segala Ya. macam tuh memang tetap mempengaruhi lah. Jadi ke depan tuh lebih berhati-hati, lebih Ya. ya gitu, lebih ada khawatirnya gitu. Oke, benar. Oke. Belajar dari masa lalu, kira-kira apa yang akan lu cari di jodoh lu kali ini? Fondasi spiritualnya sama hubungan relationship sama Tuhan Ya. itu sih yang aku nomor satu. Ya. Karena berdasarkan pengalaman aku gitu kayaknya at the end of the day itu paling penting. Jadi segala sesuatu tuh bisa merasanya tuh aman gitu. Oke. Nah, maksudnya karena kalau ada Tuhan ya segala sesuatunya akan dibenerin gitu. Oke. Ingat waktu dulu Ondel bilang waktu itu kayaknya aku pas sama Mijin ya, Ya, oke. bahwa yang penting itu kita menempatkan Tuhan dalam relationship ini sehingga biar dua orang ini yang tadinya mau mulai dari mana Ya, semuanya tuh mengarah ke satu gitu. ya. Dan akan bisa jadi ketemu kalau misalnya Ya. dan harus emang agak bareng karena kalau misalnya face-nya beda, Ya. yang satu udah duluan tetap jauh juga gitu. Oh, Jadi iya, kayak- iya. Emang itu sih yang paling penting. Jadi kita Ya. bisa menghadapi semuanya gitu. Gila, Daniel yang dulu bijak banget ya. Ih, lu ngomong kayak gitu, ingat Bijak nggak sih? banget. Lupa deh dia. Luar biasa, Daniel. Keren. Kenapa nama dia yang dipermuliakan? Bingung nih. Oke. Sel, Ya, ada nggak sih menurut lu sesuatu yang terlalu serius untuk dibecandain sama orang? tentang aku. Tentang apa aja? Jadi misalnya, Oh. pokoknya orang jangan sampai kalau misalnya dia bercanda tentang hal tersebut, Ya, wah itu sih udah kelewatan. paling kalau yang bikin orang aku bisa turn off gitu. Karena kalau soal yang lain-lain tuh udah ya udah gitu, udah santai, nggak ada yang bisa bikin aku kayak sebel karena mungkin aku ngerti dia bercanda gitu. Oke. Cuman mungkin satu area sih kayak maybe about my past ya. Oh ya. Ya, karena bukan yang aku nggak memaafkan diri sendiri, udah sih, tapi kan itu masih proses dan masih belajar terus Oke. gitu. Benar-benar. When you said about your past, ini by the way tentang pernikahan kah? Tentang Yang satunya sih, Oke. yang about the case gitu-gitu, Ya. karena itu kayak kalau misalnya dibicarain lu masih kayak agak-agak masih ada kayak lukanya tuh belum terlalu kering banget buat aku. Tapi belajar, berproses terus, maksudnya sampai sekarang juga udah much better, kayak maksudnya itu semua tuh aku udah merasa kayak ya termasuk sih tentang divorce juga termasuk ya, kayak Ya. sepaket ya. Ya, Karena ya. kan saling berhubungan semua. Ya. Itu aku merasa aku untuk bisa jalan sampai sekarang masih bisa bersemangat kerja untuk keluarga, untuk punya kehidupan yang normal itu aku tuh sama Tuhan tuh kerja keras banget gitu. Ya. Jadi Wah, kalau gue ada suka yang tuh. bercandain itu, Ya. aku masih agak kayak boleh nggak sih? Iya. Ya, gue setengah mati dulu, jangan dragging gue ke situ lagi dong gitu. Diturunin balik lagi ke Iya, situ. kalau boleh gitu. Gue suka sih tadi pas lu bilang lu sama Tuhan tuh bekerja keras Iya. banget tuh dalam hal tersebut. Itu berarti Iya. lu percaya bahwa Tuhan sendiri juga lagi bekerja keras untuk mengobati hati lu juga ya? Yes, ya banget. Karena nggak mungkin kalau aku sendiri, nggak mungkin. Itu memang dia yang lagi memproses aku luar biasa. Dia kayak ngasih aku di sini, udah ini tenang ya, kamu gini kok, it's okay gitu. Jadi kayak dengan cara misalnya ngasih sahabat dan keluarga yang masih sayang aku, ngasih kerjaan yang maybe aku nggak deserve gitu. Wow. Jadi kayak
gila, ini aku lagi kerja sama banget nih sama Tuhan nih bro. Wow. Lu jangan bercandain gue ke situ ya. Karena sebenarnya mungkin nanti ada waktunya bener-bener lukanya bisa nggak berasa udah, lagi. nggak berasa, iya. Ya, cuman kalau sekarang aku jujur, aku Iya. nggak pura-pura, aku bilang I'm fine Iya. 100%, tapi masih ada sedikit kayak udah tinggal koreng-koreng gitu. Ya, tapi masih basah lah, masih. Kalau ada masih. Mungkin kalau itu datang dari orang luar yang nggak terlalu Lu dekat, nggak terlalu peduli. kayak misalnya komen-komen di mana mungkin masih bisa ya seberapa detik cepat hilang gitu. Ya. Oh ya udah lanjut. Tapi kalau datang dari orang yang kita kenal, apalagi kita peduli, kita sayang, pasti kan Ya. Ya, Gitu. itu kayak luka lamanya dibuka ya lagi itu aja gitu. sih. Gitu. Tapi puji Tuhan sih, bersyukur banget sampai sekarang nggak ada yang sampai gimana banget sih. Wow. Semuanya kayak support. Ya. Dan itu wow, I love that. This is the perfect time untuk kita break dan kita kayak minum Oh dulu aja. iya, harus diganti nih ionnya. So, wow, yo. Udah jauh ya? Ini kita udah dapet nih 5 kilo. Wah, Yo. akhirnya gak kerasa sambil ngobrol sih. Oh my goodness, I love it. So, thank you so much ya. Yes, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Giselle. Oke. Deskripsikan sebuah hari yang sempurna untuk seorang Giselle. Waduh, deskripsikan. Hari yang sempurna. Hari yang sempurna. Saat I can feel peace, Oke. bisa merasakan damai, merasakan love dari orang-orang di sekitar aku, mungkin lebih ke kayak gempi ya, keluarga. Ya. Ya, bucin dikit boleh lah ya. Kalau Habis itu pokoknya malamnya diajak date gitu maksudnya. It would be perfect kalau we achieve something dalam pekerjaan. Ya. Ya, sesimpel itu sih, sesimpel udara yang enak ini, bisa ngelihat burung-burung terbang dari tadi, Ya. di-combine jadi satu dengan rasa syukur, it's a perfect day. Ya. Dari tadi tuh gue perhatiin gitu ya, Giselle yang kayak, burungnya bagus banget gitu. Abis itu tiba-tiba ada banyak burung bertebaran gitu segala. Dan itu kayak 2 atau 3 kali lo ngomong kayak gitu. Iya. Kayak gue itu Suka menandakan banget bahwa Giselle tuh benar-benar sangat observasi banget akan ciptanya Tuhan banget gitu ya. Iya, suka banget soalnya ngeliatin kayak gitu, kayak bener-bener bersyukur sekali. Iya ya. Mereka bisa terbang-terbang gitu dengan ya udah begitu aja tanpa banyak beban. Ya. Makanya kita juga mesti bisa begitu gitu. Ya. Bisa bener-bener terbang aja gitu. Bebas tanpa kekhawatiran. Iya, tanpa kekhawatiran, dengan rasa damai. Itu perfect banget rasanya. I love it. Giselle, thank you so much. Thank you Yes, so much. terima kasih. Thank you. And this is the end of season 1 untuk Sweat and Chat. And I am gonna rest. Gue bakal istirahat dulu ya sebelum nanti masuk season 2 ya, hibernasi. Dan lu tau gak kalau misalnya sekarang ini kalau misalnya di jam gue kan pakai Oppo Watch. Oke. Nah di Oppo Watch ini itu ada restnya juga. Oh memang harus, tapi memang rest itu bagian penting. Betul. Bagian penting banget. Ini ada aplikasi buat rest dan di sini juga kita bisa tahu juga ada breathing controlnya juga gitu. Jadi kadang-kadang gue suka diingetin, oke, Neil, stop what you doing, breathe and rest. Wow. Supaya Karena kita bisa ready untuk betul, kejar lagi targetnya. betul. Karena kalau misalnya kita nggak rest, itu kita benar-benar kayak nge-push sampai akhirnya kita capek dan drain gitu kan. Bener sih. Itu juga area yang aku mesti belajar nih untuk rest. Betul. Dan mensyukuri apa yang udah kita achieve. Yes. Itu bener banget karena yang tadi lu bilang juga gitu, bersyukur itu dan itu bisa melepas apa ya? Jadi melupakan kita dari rasa kekhawatiran karena Betul. kita lebih fokus sama hal yang kita syukuri gitu kan. Betul banget. Itu tips and trick. Oh yes, tips and trick. dari kita hari ini. Alright guys, thank you so much dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan gue untuk Giselle tadi bisa membuat kalian lebih jatuh cinta lagi sama Giselle. Sampai ketemu di Sweat and Chat season berikutnya. Bye guys.